secara otomatis ya transaksi kita dengan Allah Ta'ala itu akan berlangsung abadi. Akan berlangsung abadi. Nah, karena itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menerobos dimensi-dimensi kebendaan segala sesuatu agar sampai kepada hakikatnya. Di dalam salah satu doa Kanjeng Rasul itu ada ungkapan yang merupakan jalan bagi kita untuk bisa menyaksikan dan berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Doa itu adalah Allahumma arinal asya' kama hiya alaih. Ya Allah, tolong perlihatkan kepada kami hakikat segala sesuatu. Para mutakallimun, orang-orang yang ahli di bidang kalam, di bidang ketauhidan, itu menyebut hakikat segala sesuatu sebagai substansi, sebagai jauhar. Ya. Ibnu Arabi mempertanyakan, sebenarnya substansi itu Allah atau sesuatu yang selain Allah? Rata-rata para ahli ilmu kalam itu substansi itu adalah hakikat segala sesuatu dan itu bukan Allah. Kata Ibn Arabi, andaikan mereka menyaksikan hakikat segala sesuatu sebagaimana sudah disingkapkan kepada Nabi, maka jelas orang itu akan mengatakan bahwa hakikat segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Konkretnya, kita ini atau seluruh anasir di alam raya tidak bisa bernisbat tentang asal usul kecuali kepada Allah. Coba dari mana datangnya seluruh anasir alam raya kalau tidak dari hadiratnya? Jadi mendekam di dalam Allah ketika masih merupakan imajinasi atau konsep, dan tetap saja dalam genggaman kemahaannya ketika sudah menjadi realitas sebagaimana sekarang ini. Nah, ini berarti kalau ada celah yang menjadi jalan bagi kita tentang segala sesuatu itu, pastilah kita bisa mengidentifikasi Allah pada segala sesuatu itu. Maka kemudian dikatakan oleh Ibn Arabi bahwa alam raya ini sesungguhnya merupakan dimensi zahirnya Allah. Jadi ketika dia menyatakan wal awwalu wal akhir wal zahir, maka yang disebut wal zahir itu adalah seluruh alam raya yang merupakan dimensi zahirnya itu. Nah, kalau ini tersambung dengan batin kita walaupun disambungkan hanya oleh seutas benang misalnya, maka kita akan menjadi orang yang senantiasa mengalami kebersamaan dengan Allah, atau kita menjadi orang yang senantiasa musyahadah alias menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi orang seperti Kanjeng Rasul menyaksikan sarang laba-laba, menyaksikan burung merpati berputar-putar, sesungguhnya hakikatnya menyaksikan Allah Ta'ala dalam tajalli berupa sarang laba-laba dan burung merpati. Nah, ini di dalam kehidupan kita sebenarnya bisa kita terapkan andaikan hati kita senantiasa diasah. Coba menyaksikan malam, gitu ya. Seorang penyair menyatakan sudah ada ribuan senja berubah menjadi malam. Menyaksikan malam misalnya atau menyaksikan siang itu sesungguhnya menyaksikan Allah Ta'ala sesungguhnya. Nah, kalau ini kepegang, maka secara otomatis ya transaksi kita dengan Allah Ta'ala itu akan berlangsung abadi. Akan berlangsung abadi. Nah, karena itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menerobos dimensi-dimensi kebendaan segala sesuatu agar sampai kepada hakikatnya.
Ketika kita terobos, ternyata apa? Ternyata inti segala sesuatu itu adalah kehadiran Allah Ta'ala belaka intinya. Coba misalnya ya, kita terapkan kepada segala yang baik. Oke, dari Allah Ta'ala segala yang baik sebagaimana kita tahu itu. Terus bagaimana kalau kita terapkan kepada yang buruk misalnya? Kita terapkan kepada yang buruk. Ketika kita terapkan kepada yang buruk, sesungguhnya satu, potensi atau tenaga untuk bertindak buruk itu juga dari sana. Walaupun tidak ke sana kita diperintahkan. Dari sana juga. Terus yang akan mengatasi segala sesuatu yang disebut buruk itu tidak ada siapa-siapa selain Allah Ta'ala jua. Jadi adanya menerobos seperti ini adalah cara bagaimana kita menyaksikan bahwa alam semesta ini tak lebih dari sekedar bayang-bayang, tak lebih dari sekedar imajinasi Allah Ta'ala yang dikonkretkan, yang direalisasikan. Nah, seperti itu kemudian akan menjadikan kita itu ya mengalami adanya keabadian di tengah bayang-bayang kefanaan. Jadi karena itu saya berpikir begini, kalau Nabi itu merealisasikan Allah Ta'ala dengan kebaikan-kebaikannya, dengan cahaya-cahaya petunjuknya, coba tebak, sesungguhnya Abu Jahal, Abu Lahab itu merealisasikan apa? Nah, apakah ada di antara makhluk Allah Ta'ala yang tidak bisa menjadi jalan kepada hadiratnya? Tidak ada. Seluruh makhluk itu bisa menjadi jalan kepada hadiratnya. Ada yang gamblang dan denotatif, ada yang simbolik konotatif. Jadi artinya apa? Mengikuti Allah Ta'ala itu ada yang harfiah sebagaimana diperintahkan, ada juga tidak sebagaimana yang diperintahkan. Itulah sebabnya kita bisa mendapatkan pelajaran dari apapun di dalam kehidupan ini sebenarnya. Maka ambillah segala sesuatu yang bermanfaat kepada kita, walaupun itu dari sesuatu yang sudah kadung kita pandang buruk. Misalnya anjing. Anjing ini kan sudah kadung diberi cap buruk anjingnya. Tapi ternyata anjing itu memiliki kesetiaan luar biasa, memiliki kecerdasan luar biasa, bisa dilatih untuk memberikan pertolongan kepada manusia. Nah, kita ini bisa mengambil di situ. Sebab dalam hidup ini ya, tidak ada apapun yang 100% buruk, itu enggak ada. Misalnya ya, orang yang katakanlah paling membangkang, orang itu pasti di dalam dirinya, pada dirinya itu sesungguhnya kita bisa menemukan adanya kepatuhan. Kepatuhan. Jadi detak jantungnya itu patuh kepada Allah itu. Nadinya itu juga patuh kepada Allah Ta'ala. Hukum alam pada diri orang itu, misalnya kalau makan terus kenyang, itu patuh sebenarnya. Jadi yang ingkar sepenuh-penuhnya itu tidak ada. Karena itu di balik ayat yang menyatakan lillahi ma fis samawati ma fil, bahwa milik Allah lah segala sesuatu yang di langit dan di bumi, maksudnya adalah pada segala sesuatu itu ada yang tetap patuh tertambat kepada Allah Ta'ala. Jadi tetap ada bagian-bagian tertentu dalam diri pengingkar itu adanya kepatuhan, tetap ada itu, tetap ada. Kalau sampai tidak ada sama sekali, bagaimana mungkin Allah menjadi Rabbul Alamin? Rabbul Alamin itu artinya apa? Allah yang mengatasi, Allah yang menjaga, Allah yang melingkupi seluruh yang ada. Berarti apa? Tidak ada apapun yang sepenuhnya tak memiliki hubungan dengan Allah. Itu tidak ada. Jadi pasti segala sesuatu memiliki keterhubungan. Lewat keterhubungan itulah Allah sah menjadi Rabbul Alamin. Andaikan ada satu partikel saja yang tidak terhubung, itu berarti sudah menggagalkan predikat Allah sebagai Rabbul Alamin. Dan itu mustahil, tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Makanya ada orang yang merasakan Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu termasuk dirinya. Ada orang yang sampai begitu.
Ada orang yang sebagaimana jelaskan Quran, kemanapun orang itu menghadap, yang disaksikan itu cuman hadiratnya. Nah, itu berarti apa? Terbuka jalan sangat lebar bagi kita untuk terus menyusuri lorong rohani. Sangat terbuka sebenarnya. Dan guru paling guru tentang itu tentu saja adalah tauladan kita, Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru. Tapi karena beliau itu adalah guru kelas tinggi, maka ikhtiar kita itu adalah bagaimana melakukan adanya proses dan pencapaian di tingkatan-tingkatan sebelumnya. Kita melakukan adanya riyadhah atau latihan rohani terus begitu. Ketika kita mendapatkan karunia melalui proses-proses seperti itu, nanti akan tiba waktunya, yaitu ketika kita itu memiliki guru paling agung, paling terhormat, Rasulullah. Lama-lama memiliki memiliki guru paling tinggi, sebagaimana diungkapkan allamal insana malam ya'lam, yaitu gurunya adalah Allah Ta'ala. Syekh Abdul Hasan Syadzili pernah ditanya, guru jenengan itu siapa? Ya, kalau mula-mula dulu guru saya itu adalah Syekh Abu Madian. Dulu saya itu adalah Syekh ini, Syekh itu. Tapi lama-lama kemudian aku berguru kepada Allah Ta'ala. Berarti apa? Itu pengantar sebenarnya, pengantar. Nah, karena kita tak bernisbat kecuali kepada Allah, maka sangat dimungkinkan kita memiliki guru itu. Tapi sebentar dulu, jangan keburu-buru. Orang yang terburu-buru ingin mendapatkan Allah sebagai gurunya, bisa saja di situ orang ini akan dikelabui, diserongkan oleh jin-jin setan itu. Jadi tidak setiap surah gaib itu kita imani, tidak. Tidak setiap mimpi yang muncul kita yakini, tidak. Jadi penyesatan lewat cara-cara seperti itu sudah lazim dalam dunia orang-orang yang menempuh lorong rohani, sudah lazim. Jadi kalau misalnya tidur didatangi oleh orang berjubah putih, itu jangan lantas malaikat tadi malam datang kepada saya. Jangan langsung dipastikan seperti itu, sebab penyesatan juga lewat jubah-jubah putih seperti itu juga dalam mimpi. Tinggal apa? Tinggal efeknya. Kalau efek dari mimpi itu menjadikan kita makin plong dekat kepada Allah Ta'ala, berarti itu memang malaikat. Tapi kalau tidak ada efeknya apa-apa, jangan. Apalagi efeknya itu hanya menganggap diri lebih gagah ketimbang orang lain, itu jangan. Banyak orang yang sudah tersesat melalui cara-cara seperti itu. Ini pentingnya kita berpegang kepada syariat secara kukuh. Jangan lantas misalnya tiru-tiru orang-orang wali yang enggak kelihatan sholat ya. Aku juga sudah bisa enggak sholat. Itu enggak bisa ditiru-tiru begitu itu. Peniruan-peniruan seperti itu akan melahirkan adanya kehinaan dan kesesatan. Enggak bisa ditiru-tiru. Jadi berguru kepada yang lazim, pada tataran yang paling rendah itu mesti kita tempuh, berguru, terus ngambil manfaat dari siapa saja, terus. Nah begitu hukum alamnya. Tidak lantas 1-2 minggu menekuni tasawuf, lantas kemudian merasa berguru kepada Allah langsung, kepada Nabi Muhammad langsung. Lah kok akhlaknya tidak bagus, berarti bohong? Ya pasti bohong. Orang berguru kepada Nabi itu pasti akhlaknya akhlak Nabi kok. Loh. Kalau tidak ada akhlak Nabi, maka pengakuan-pengakuan itu bohong. Kalau berguru kepada Allah Subhanahu wa taala katanya seperti itu ya, mendapatkan firman Allah lewat Jibril. Tapi kok ternyata ilmunya cuma segitu. Misalnya dapat firman lewat Jibril. Loh kok ternyata firmannya yang dicatat itu bisa ditandingi oleh puisi saya. Berarti kan sangat rendah itu kan. Masa segituan aja. Wong dulu di hadapan Quran seluruh penyair tumbang kok. Seluruh fusoha, orang-orang fasih di hadapan Quran tumbang semuanya. Tidak ada satupun yang bisa menjejeri menandingi, itu enggak ada. Jadi karena itu pengakuan-pengakuan akhir zaman tentang orang yang bilang sudah ketemu 27 nabi dan lain semacamnya itu harus dilihat perilakunya kayak apa coba sih. Bisa enggak saya melihat langsung tergetar batin saya gitu. Kalau saya melihat ternyata jengkel, loh jangan-jangan itu mengada-ada itu. Kan gitu. Wong orang menyaksikan nabi itu terpukau kok pasti terpukau.
pasti merasakan beliau itu adalah keindahan di atas segala keindahan, pasti begitu. Kenikmatan di atas segala kenikmatan, itu betul-betul menyaksikan Nabi. Ada teman misalnya ya, bilang saya 4 kali bermimpi Nabi katanya kan, 4 kali bermimpi Nabi. Yang pertama, saya tidak merasa begitu duduk sama seseorang. Kemudian ketika orang itu pergi, terus ada orang bilang, loh tadi itu kamu duduk sama Nabi, loh aku nggak merasa. Itu bukan Nabi loh ya. Itu berarti apa? Memang begini ya. Yang kita tahu kan Nabi tidak bisa diserupai itu. Tapi kalau orang dibikin GR oleh setan, loh yang tadi itu Nabi, misalnya, itu bisa dibikin GR oleh setan. Jadi yang disebut Nabi tak bisa diserupai, tidak mungkin ada iblis, ada jin, ada setan yang di dalam mimpi itu menyerupai Nabi, itu tidak ada. Buktinya bahwa orang itu tadi tidak betul-betul bermimpi Nabi itu tidak ada efeknya dalam kebaikan orang itu, bahkan semakin menjauh. Nah itu berarti apa? Berarti ada pengakuan-pengakuan yang dipaksakan. Pertamanya mungkin merasa tidak enak dipaksakan, lama-lama mengaku yang tidak-tidak itu menjadi lazim, menjadi kebiasaannya. Saya punya teman sastrawan, dulu ngejak saya, bilang, Cak Agus, coba cek orang ini benar apa tidak katanya kan. Ternyata orang itu ngaku sudah sampai di kota cahaya. Di mana itu Pak? Di atasnya langit segala langit. Tapi saya melihat matanya itu belur-belur enggak karuan. Ini kok nakut ya orang ini. Terus orang itu berkata-kata kasar. Oh bukan, aku bilang sama teman itu, pulang saja, ini jelas alamat yang salah ini. Alamat yang salah. Kita enggak usah yang kebegini-beginilah, mengaku macam-macam. Ikutilah yang memang sudah terkenal luhur akhlaknya. Mbah Mun, Gus Mos, Habib Lutfi. Ikuti itu saja jadi lebih terjamin. Enggak usah yang mengaku ini, mengaku itu. Pengakuannya itu enggak benar. Dia bilang, jangankan saya, anak saya tiap malam ketemu dengan Siti Maryam, dengan Robi'ah. Mulai kacau ini omongannya. Mulai kacau. Jadi tidak ada bukti akhlaknya, tidak ada bukti kecerdasan spiritualnya, tidak ada. Jadi kita tetap tidak punya siapa-siapa sebagai tauladan selain Nabi kita. Selebihnya pancaran-pancaran dari Nabi itu. Itu yang kita pegang. Itulah sebabnya kita tidak cukup dengan keilmuan, kita perlu beriadah untuk membetulkan akhlak Nabi ke dalam diri.